Beauty People, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, amin. Kali ini Family Health Education akan mengedukasi healthies mengenai kontrasepsi. Bu, alat kontrasepsi apa yang mau kita pakai? Ibu masih bingung nih Pak, pakai alat kontrasepsi apa ya? Nah, siapa healthies yang samaan dengan percakapan tadi? Masih bingung pilih kontrasepsi apa? Atau healthies takut efek samping dari ber-KB? Jika healthies merasakan kedua hal tersebut, simak penjelasan berikut yuk. Mari kita kenalan dengan kontrasepsi metode kalender. Jadi, KB sistem kalender adalah kontrasepsi alami tanpa efek samping yang mengandalkan pencatatan siklus menstruasi untuk mengetahui masa subur atau ovulasi, yaitu pelepasan sel telur. Tentunya dibutuhkan ketekunan mencatat siklus haid atau menstruasi dan hanya dapat diterapkan oleh perempuan dengan siklus haid yang teratur, yaitu 26-32 hari sebagai waktu ideal. Jika haid tidak teratur atau tidak tepat waktu, ada baiknya healthies jangan gunakan metode KB ini ya. Nah healthies, sebelum ke cara penggunaan KB kalender, kita pahami dulu apa yang terjadi dalam tubuh selama menstruasi agar kita memahami cara penggunaan KB kalender. Siklus menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dilalui tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya. Itu yang disebut dengan siklus menstruasi. Fase menstruasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, praovulasi infertilitas, yaitu periode awal dari infertilitas atau hari pertama siklus menstruasi normal bulanan. Dan ini adalah hari pertama periode infertilitas. Yang kedua adalah fase ovulasi atau masa subur. Nah, masa subur sendiri dilansir dari Halo Sehat, itu adalah 5 hari sebelum ovulasi, kemudian selama ovulasi, sampai 12 hingga 24 jam setelah ovulasi. Fase yang ketiga yaitu infertilitas pasca ovulasi, yaitu kondisi di mana wanita tidak subur selama beberapa hari sebelum periode selanjutnya mulai kembali. Bagi healthies yang sedang program hamil, disarankan melakukan hubungan suami istri di masa subur, dan sebaliknya, yang mencegah terjadinya kehamilan tidak disarankan berhubungan suami istri pada masa subur. Lalu bagaimana dengan efektivitas metode kalender? Bila dilakukan secara benar, kontrasepsi metode kalender memiliki efektivitas berkisar antara 1 hingga 9 di antara 100 ibu berisiko akan hamil dalam 1 tahun pertama. Dilansir dari buku saku pelayanan kesehatan ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO 2013. Jadi efektivitasnya termasuk rendah ya healthies. Untuk bisa melakukannya dengan benar, kita perlu mengetahui cara menggunakan kontrasepsi alami metode kalender. Cara yang pertama yaitu catat hari pertama haid terakhir atau biasa disebut dengan HPHT minimal selama 6 hingga 12 bulan. Kemudian, hitung jarak HPHT antar bulan. Jika sudah menemukan jarak HPHT antar bulan tersebut, healthies bisa pilih jarak atau siklus yang paling pendek lalu dikurangi 18 hari. Kemudian jarak yang paling panjang dikurangi 11 hari. Nah, agar lebih jelas, healthies bisa lihat contoh perhitungan atau pencatatan Nyonya A. Jadi dicatat mulai dari Agustus 2010 hingga siklus menstruasi 7 Januari 2011. Bisa kita lihat pada bulan Agustus adalah tanggal 8, siklus yang berikutnya tanggal
tanggal 5 September, kemudian Oktober tanggal 8, November tanggal 7, Desember tanggal 6, dan Januari tanggal 7. Dari beberapa pencatatan ini, jaraknya ada yang 30, 31, 29, dan 32 hari. Nah, hari pertama persangkaan masa subur dilihat dari siklus terpendek dikurang 18 hari. Jadi siklus terpendeknya 29 hari dikurang 18 sama dengan 11. Sedangkan hari terakhir persangkaan masa subur atau siklus terpanjang dikurang 11, siklus terpanjangnya 32 hari dikurang 11 maka 21 hari. Jadi Nyonya A harus tidak melakukan hubungan seksual pada hari ke-11 hingga ke-21 dari siklus menstruasinya. Nyonya A terakhir mens pada tanggal 7 Januari, artinya masa subur Nyonya A yaitu tanggal 18 hingga 28 Januari 2011. Gimana Haltis? Sampai sini udah paham? Semoga penjelasannya jelas ya. Kita lanjut ke cara menghitung masa subur agar Haltis bisa mengetahui masa suburnya sendiri dengan menghitung di rumah. Nah, berikut rumus atau 4 langkah untuk mengetahui perkiraan masa subur Haltis. Bisa dihitung dengan pertama, mengetahui siklus terpendek Haltis, misal 27 hari. Kurangi angka ini dengan 18, hasilnya 9. Angka ini adalah hari pertama Haltis berada pada posisi paling subur. Yang ketiga, ketahui siklus terpanjang Haltis, misal 30 hari. Lalu kurangi angka ini dengan angka 11, hasilnya 19. Angka ini adalah hari terakhir Haltis berada di masa paling subur. Dengan demikian, jika siklus Haltis rata-rata 27 hingga 30 hari, maka Haltis akan paling subur pada hari ke-9 hingga ke-19. Nah, Haltis, setiap metode KB itu memiliki kekurangan dan keuntungannya. Berikut keuntungan metode kalender atau pantang berkala. Yang pertama, metode kalender atau pantang berkala ini lebih sederhana. Dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat dengan siklus haid yang teratur. Tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Yang keempat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual loh. Keuntungan kelima, kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Keuntungan keenam, tidak memerlukan biaya, hanya perlu ketekunan dalam mencatatnya. Dan keuntungan ketujuh, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi karena kita bisa melakukannya sendiri di rumah. Kalau tadi keuntungan-keuntungan, maka berikut adalah kerugian menggunakan metode KB kalender. Yang pertama, memerlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Harus ada motivasi dan disiplin pasangan dalam menjalankannya. Yang ketiga, pasangan suami dan istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap saat karena harus memperhatikan masa subur ya. Nah, ini salah satu kekurangannya. Jadi, pasangan suami istri harus mengetahui masa subur dan masa tidak suburnya. Kemudian, harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 siklus. Kebanyakan dari kita itu rendah atau lemah di pencatatan ya. Kemudian, siklus menstruasi tidak teratur, tidak bisa menggunakan metode kalender ini. Dan lebih efektif jika dikombinasi dengan metode KB lain karena tadi kita sudah mengetahui efektivitas dari metode kalender ini sangat rendah. Haltis sudah mencoba berbagai alat kontrasepsi tapi belum ada yang cocok. Bisa Haltis coba nih KB kalender. KB alami bisa dijadikan pilihan bagi Haltis yang tidak mau tubuhnya dimasuki benda asing, tidak cocok memakai alat kontrasepsi, atau takut dengan efek sampingnya. Ada 3 cara yang bisa Haltis lakukan untuk mencegah kehamilan dengan KB alami, yaitu tidak berhubungan seksual di masa subur, memberikan ASI secara eksklusif, dan mengeluarkan penis sebelum ejakulasi. Oke Haltis, sekian dulu video kali ini mengenai kontrasepsi metode kalender. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa likes dan share ke semua sosial media yang Haltis punya ya, agar nggak cuma Haltis yang tahu info ini.
Healthies bisa follow kami di Instagram familyhealth_edu karena di sana kami menampilkan infografis mengenai kesehatan ibu dan anak serta info kuliah bersama expert di bidangnya baik via WhatsApp ataupun Telegram dan juga Zoom. Jangan lupa dengarkan podcast kami di Spotify Family Health Education. Sampai jumpa di video yang lain. Jangan lupa dukung kami, subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya Healthies. Sampai jumpa.